Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Swaswana Adi, berasal dari CGP Angkatan 249, dari Angkatan 7, berasal dari kota Bondowoso. Ingin mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum memasuki materi, ada beberapa pepatah yang mengatakan bahwa mengajarkan anak untuk menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah merupakan hal yang terbaik. Dari kutipan di atas bahwa dapat disimpulkan, kita sebagai seorang guru seringkali mengalami dilema etika antara mengajar isi materi dan mengejar ketuntasan materi, ataukah mengajarkan makna dan penerapan sesungguhnya dari materi tersebut yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin akan mengajarkan materi tidak tuntas, namun anak akan memahami makna sebenarnya dan pemanfaatannya dalam kehidupan nyata jika kita betul-betul membersamai mereka. Dari berbagai nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Sebab nilai-nilai pada suatu pengambilan keputusan yang saya pegang adalah apapun keputusan yang saya buat harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak kepada siswa. Pengambilan keputusan tersebut juga diharapkan akan memberikan dampak positif pada lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa ada perselisihan dan berkeadilan. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan? Sebagai seorang pembelajar, maka keputusan yang kita ambil akan menentukan apa yang akan murid dapatkan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Maka keputusan yang saya ambil haruslah mampu menuntun dan membersamai murid supaya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pengambilan keputusan yang harus mengutamakan kebutuhan belajar murid dan juga pembentukan karakter murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Berdasarkan kutipan yang sudah ada dan dikaitkan dengan pengalaman proses pembelajaran yang saya alami, bahwa education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Itu menurut Josh Wilhelm. Menurut saya, maksud dari kutipan tersebut yaitu bahwa permasalahan yang kita alami, baik dilema etika maupun rujukan moral, dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pedoman kita berperilaku etis, sehingga keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tanggung jawab dan berpihak kepada murid. Dan sekolah merupakan wadah atau wahana bagi murid untuk bisa mempelajari etika, cara bergaul dan sebagainya yang berlaku di masyarakat. Bahkan norma-norma itu juga merupakan aturan yang harus dipelajari oleh siswa, dan sekolah adalah tempatnya. Jika semua hal itu dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka, maka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebab Pratap Triloka yang termasuk adalah Ingarso Sung Tulodo. Filosofi ini menegaskan bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberi teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Imadyo Mangunkarso, filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya kita mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Dan yang terakhir, Tutpuri Handayani, filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan kerjasama sehingga meningkatkan kinerja siswa dan membersamai siswa hingga mencapai kebahagiaan. Mengenai nilai-nilai yang tertanam pada diri kita sehingga berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang kita ambil. Yang pertama, nilai kebajikan sangat berpengaruh atau mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan, karena kita mengalir bahwa dalam jiwa kita kebenaran adalah di atas segalanya. Yang kedua, adil berarti menempatkan sesuatu dengan sesuai porsinya, dan itu juga merupakan nilai-nilai yang tertanam di diri kita sehingga mempengaruhi keputusan yang berdasar pada keadilan yang kita putuskan.
Yang ketiga, tanggung jawab yang mampu menanggung risiko dari keputusan yang telah kita pilih. Sebagai seorang pemimpin, kita harus selalu bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Nomor 4, nilai tersebut harus ditanamkan sejak dini dan diberdayakan dalam lingkungan sekolah agar kelak kita menjadi orang yang bijak atau murid menjadi orang bijak dalam mengambil keputusan. Bagaimana jika materi pengambilan keputusan jika kita kaitkan dengan kucing? Salah satu tujuan kucing yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang kuci, gitu ya. Melalui proses kucing akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif yang bersumber pada diri kuci, potensi-potensi kuci, sehingga keputusan-keputusan yang diambil berpihak kepada siswa dan bersumber dari kuci. Melalui kegiatan kucing, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki kuci, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan dapat mendorong perwujudan well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana jika kemampuan guru dalam mengambil keputusan jika dikaitkan dengan aspek sosial emosional? Apakah itu berpengaruh? Menurut saya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek emosional agar mampu dan bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus mampu memiliki kesadaran penuh ketika berhadapan terhadap suatu kasus, terutama dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem kesejahteraan sekolah. Bagaimana jika moral atau etika dikaitkan dengan nilai-nilai seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral. Karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman serta nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan sekolah akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Nah, dalam kesepakatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah tantangan-tantangan yang dialami dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika yang dikaitkan dengan paradigma di lingkungan sekolah? Tantangan itu muncul ketika tidak ada komunikasi dan keterbukaan lingkungan. Pada pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika dibutuhkan suatu kejelian dan analisis. Akankah menggunakan prinsip and-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema berdasarkan paradigmanya, seperti individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Adakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dalam proses pembelajaran memerdekakan murid, dan bagaimana memutuskan dengan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda? Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi baik dari sisi konsisten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. Bagaimana keputusan yang kita ambil dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid? Sebagai pemimpin pelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid. Bapak Tajam mengatakan guru digugu dan ditiru, sehingga maupun yang kita putuskan sedikit atau banyak akan memengaruhi murid kita dan memberikan pengaruh besar dalam hidup mereka.
Bagaimana simpulan terakhir atau koneksi antar materi dari modul ini dengan dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali nilai dan peran diri kita agar mampu memahami dan menerapkan filosofi KHD dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip kucing supervisi akademik. Dengan demikian akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah dan berpihak pada murid. Bagaimana tentang konsep yang telah saya pahami di modul ini dan modul-modul sebelumnya, yaitu terutama dilema etika, bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan? Adakah yang di luar dugaan? Pemahaman saya tentang materi 3.1 adalah tentang penerapan 3 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dan itu merupakan hal baru menurut saya. Dan itu merupakan jalur baru dan langkah baru dalam pengambilan keputusan. Dan ini merupakan surprise buat saya. Hal di luar dugaan yang saya dapat pada modul ini adalah ketika menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang baru buat saya. Setelah mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang memang perlu diterapkan di sekolah, dan saya sudah menerapkannya beberapa kali ya. Saya pernah misalnya ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas menurut kesepakatan kelas dan harus menerima sanksi. Dampak dari proses pembelajaran konsep ini di 331 yang terjadi pada saya pada pengambilan keputusan adalah sebelum mempelajari modul ini saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip and based thinking, yaitu saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, atau rule based thinking, yaitu bersifat pada tugas dan aturan yang ada. Setelah mempelajari modul ini saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli, case based thinking. Seberapa penting mempelajari topik ini? Menurut saya sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Sebagai pemimpin, modul ini juga saya penting karena keputusan diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Dan terakhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua sehat selalu. Salam guru penggerak hebat.